Bab 68. Regan menoleh dan melihat Wira yang berpakaian layaknya orang terpelajar. Dia tidak berani mengabaikannya dan menyapa, "Mohon maaf, siapa Anda?" "Sarjana tingkat rendah dari Dusun Darmadi." Wira menangkupkan tinju dan membalas, "Sony dan Zabran yang kalian tangkap itu adalah orang dari desaku. Bahkan menggunakan nama Tuan Bupati sekalipun aku tidak bisa meyakinkan mereka. Kamu hanya seorang sarjana tingkat rendah, apa kamu sanggup meyakinkan mereka?" Regan berkata dengan acuh tak acuh, "Semua pedagang ikan, berkumpul di sini." Di saat yang putus asa seperti ini, dia terpaksa menggunakan segala cara. Semua pedagang ikan dan nelayan mulai berkumpul. Di pasar ikan ini terdiri dari 40-50 lapak penjual ikan. Setiap lapak ada 2 atau 3 orang yang berjaga, jadi totalnya mencapai ratusan orang di pasar ini. Para pedagang mengenakan pakaian katun, sedangkan para nelayan mengenakan pakaian rami. Saat ini cuaca sudah mulai beranjak dingin, tetapi bahkan ada beberapa orang yang tidak mengenakan sepatu. Wira berdiri di atas sebuah papan batu sehingga posisinya lebih tinggi dari orang lain. Para pedagang dan nelayan itu mendongak memandangnya. Entah apa yang hendak dilakukan Wira. Wira melihat orang-orang di hadapannya dan berkata, "Saya tidak menyalahkan kalian atas tuduhan palsu terhadap kerabat saya. Saya mengerti bahwa kalian dipaksa dan tidak punya pilihan lain." Beberapa pedagang dan nelayan menundukkan kepala dengan malu. Pada 2 hari terakhir, Eko membawa beberapa petugas polisi untuk menemui mereka secara pribadi. Dia memberitahu mereka bahwa jika Bupati memanggil mereka ke pengadilan, mereka harus mengatakan bahwa orang-orang dari Dusun Darmadi adalah preman di pasar ikan. Dia juga memperingatkan mereka bahwa kedudukan Bupati terus berganti orang, sementara pejabat kecil seperti mereka ini justru akan terus berada di sini. Jika ada yang berani memberikan kesaksian di pengadilan, pasti akan ada orang yang membalas mereka. Wira kembali menambahkan, "Apa kalian tahu kenapa para preman dan pejabat berani menindas kalian dengan seenaknya?" Seseorang di kerumunan berkata dengan suara pelan. "Tentu saja karena kami tidak punya perlindungan yang kuat." Semua pedagang dan nelayan mengangguk menyetujui perkataan itu. Jika ada perlindungan yang kuat, mana mungkin para preman dan pejabat itu berani memeras mereka? Wira tersenyum dan menggeleng. Petik 2. "Tidak, kalian salah. Kalian salah besar." Para pedagang dan nelayan itu berkata dengan tidak puas. "Lalu, apa alasannya?" Wira menyipitkan matanya dan berkata, "Kalian ditindas bukan karena tidak punya perlindungan yang kuat, tapi karena kalian itu semua pengecut. Kalian bahkan lebih pengecut dari Kasim. Apa maksudmu memaki kami seperti itu? Kalian juga tidak lebih baik daripada kami, bukankah orang dari Dusun Darmadi juga ditangkap? Kamu yang lebih parah daripada Kasim. Bukannya menolong warga desamu, malah datang untuk memaki kami." Para pedagang dan nelayan yang dulunya patuh, kini marah besar seolah-olah berubah menjadi binatang buas. Mereka tidak berani marah pada preman dan pejabat rendahan, tetapi mereka tidak takut saat berhadapan dengan orang biasa. Ekspresi Danu, Gavin, dan Gandhi langsung berubah drastis. Mereka buru-buru mengelilingi Wira untuk melindunginya. Regan dan petugas polisi lainnya tercengang, apa yang sedang dilakukan orang ini? Bukannya meyakinkan orang, ini malah memaki orang. Dibujuk dengan kata-kata baik saja mereka tidak mau pergi, apalagi dengan memarahi. Melihat emosi mereka yang tersulut, mata Wira justru berbinar. Dia kembali memarahi mereka, masih tidak mau mengaku. "Kalian bilang kalian takut karena tidak ada pelindung, sekarang Tuan Bupati sudah bilang mau melindungi kalian, bukankah kekuasaannya berkali-kali lipat lebih hebat daripada preman? Kalian malah takut dengan pejabat kecil dan tidak berani pergi ke sana. Masih berani bilang kalian ini bukan pengecut." Para pedagang dan nelayan yang marah itu langsung menunduk. Namun, ada seseorang di kerumunan yang berkata, "Posisi Bupati terus berganti orang, para pejabat kecil ini tidak pernah berganti. Bagaimana kalau mereka datang mencari masalah dengan kami setelah Bupati ini pergi? Justru karena kalian pengecut, makanya mereka berani datang untuk mencari gara-gara dengan kalian." Wira memandang mereka dengan tatapan menghina, apa yang perlu ditakutkan dari mereka? Preman-preman itu hanya belasan orang. Kalau dikumpulkan, jumlah kalian ratusan orang. Kalau setiap orang memanggil bantuan 1 atau 2 orang lagi, jumlah kalian langsung menjadi 2 kali lipat. Kalau kalian bersatu, memangnya puluhan preman itu bisa melawan kalian? Mereka bahkan mungkin akan merasa takut pada kalian. Tatapan para pedagang dan nelayan, itu sontak berbinar, memang benar, para preman itu hanya berjumlah puluhan orang, sementara orang di pasar ikan ada ratusan. Salah satu pedagang kecil berkata, "Tapi, ada petugas polisi yang melindungi mereka. Memang pantas kalian ditindas." Wira tersenyum sinis dan berkata, "Di kabupaten ini, kedudukan Bupati paling tinggi. Polisi hanya anak buah dari Bupati. Kalau polisi melindungi mereka, apa kalian tidak bisa mengadukannya ke pengadilan? Kalau kalian semua bergabung untuk mengajukan pengaduan, petugas polisi manapun akan dihukum langsung oleh Bupati."
Tapi, apa pengecut-pengecut seperti kalian berani melakukan hal itu? Dasar pengecut. Ingin sekali rasanya Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya menarik Wira turun dari papan batu itu. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Kenapa dia malah mengajari orang bagaimana caranya menghadapi pejabat? Bagaimana lagi mereka harus bertugas kelak? Namun, dalam situasi seperti ini, para petugas polisi itu juga tidak berani turun tangan. Apa kalian berani? Pertanyaan itu terus bergema dalam pikiran mereka. Melihat Wira yang mempermalukan mereka, para nelayan dan pedagang itu tidak bisa membencinya. Mereka hanya semakin membenci para preman dan petugas polisi korup itu. Bab 69. Wira tertawa sinis dan berkata, tidak masalah kalau kalian tidak berani, orang-orang dari Dusun Darmadi berani. Kami melawan preman dan tidak takut ditangkap petugas polisi. Tidak apa-apa kalau kalian tidak membantu, tetapi mengapa kalian menghalangi dan memberikan kesaksian palsu untuk mendukung orang yang melukai kalian? Kalau kalian bukan pengecut, lalu apa? Kami bersalah, ujar beberapa pedagang dan warga desa sambil meneteskan air mata. Ketika Zabran menghajar Iwan, Eko tidak berani mengatakan apapun dan langsung pergi begitu saja. Saat itu, mereka semua merasa sangat puas. Regan dan beberapa petugas polisi lainnya menggeleng. Memangnya apa gunanya membuat para nelayan dan pedagang ini meminta maaf? Kalau mereka tidak berani memberi kesaksian, semua ini hanya sia-sia. Boom! Wira melompat dari papan batu itu dan meraih keras seorang nelayan yang berlinang air mata. Berapa banyak ikan yang kamu jual di sini? Berapa banyak komisi yang telah diambil oleh mereka? Nelayan tua yang kurus kering itu mengenakan pakaian compang camping dan bertelanjang kaki. Dia menatap Wira yang galak dan dengan refleks menjawab. Aku telah menjual ikan di sini selama 10 tahun. Biasanya, aku datang menjual ikan setiap 3 hari sekali, dengan total berat 5-10 kg ikan paling sedikit yang diberikan kepada mereka 80 gabak dan paling banyak 160 gabak. Wira kembali bertanya, kalau begitu, setiap kali kamu diperas sekitar 100 gabak. Dalam 10 tahun ini, apa kamu tahu berapa banyak uang yang telah diperas oleh mereka? Nelayan itu menggeleng. Dia tahu bahwa jumlahnya cukup banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghitungnya. Wira menjelaskan, 3 hari sekali kamu membayar 100 gabak. Setiap bulan berarti kamu harus membayar 10 kali, jumlahnya adalah L1000 gabak. Dikalikan 12 dalam setahun, berarti totalnya 12.000 gabak. Dalam 10 tahun ini kamu sudah diperas sebanyak 120.000 gabak. Apa? Mereka telah memeras uangku sebanyak 120.000 gabak. Setelah hidup selama ini, aku bahkan belum bisa mengumpulkan 10.000 gabak. Nelayan itu menangis meraung-raung. Bagaimana bisa mereka memeras uangku sebanyak itu? Mereka benar-benar kejam. Anakku saja belum menikah, dia masih harus membangun rumah, sadis sekali mereka. Banyak sekali nelayan yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selama bertahun-tahun, preman-preman itu bisa mengambil begitu banyak uang. Para pedagang lainnya menggertakkan gigi mereka, setoran mereka bahkan lebih banyak daripada nelayan-nelayan itu. Sebaliknya, pedagang ikan yang mendapat keuntungan sedikit tidak terlalu peduli. Wira menarik seorang nelayan muda dan berkata, sudah berapa lama kamu menjual ikan di sini? Berapa banyak ikan yang diambil oleh preman itu setiap kali? Nelayan muda itu langsung panik dan berkata, aku juga tidak bisa menghitung. Aku menjual ikan untuk biaya pengobatan ibuku. Aku menjual ikan setiap 3 atau 4 hari sekali, sekitar 10 hingga 20 kg setiap kali. Paling sedikit, aku pernah membayar 60 gabak, paling banyak 360 gabak. Aku sudah menjual ikan di sini selama 3 tahun, tolong hitung berapa banyak uang yang mereka peras dariku. Wira menjelaskan, kita hitung dengan 100 gabak setiap kali, berarti sebulan 1000 gabak. Dalam setahun 12.000 gabak, dikalikan 3 tahun berarti 36.000 gabak. Nelayan muda itu menggertakkan giginya sambil menangis, kalau mereka tidak mengambil 36.000 gabak itu, penyakit ibuku pasti sudah sembuh sekarang. Kamu masih muda, jadi masih bisa jualan ikan selama 30 tahun lagi di sini. Wira kembali menghela napas, setahun 12.000 gabak, berarti 30 tahun sudah 360.000 gabak. Uang sebanyak itu, kamu sudah bisa menjadi tuan tanah dan membangun rumah besar. Juga bisa digunakan untuk makan enak selama 10 tahun. Tidak bisa, aku tidak bisa memberikan mereka uang sebanyak itu. Aku harus menabung untuk biaya pengobatan ibuku. Mendengar ucapan Wira, nelayan muda itu seketika merasa kerugiannya sangat besar. Para nelayan dan pedagang lainnya juga menghitung berapa lama mereka bisa hidup dan berapa banyak uang yang harus diberikan kepada para preman ini. Dulu, mereka tidak bisa menghitung, sekarang setelah diberi tahu cara menghitungnya, mereka bisa dengan mudahnya menghitung pendapatan selama 10 hingga 30 tahun ke depan. Sebelumnya, mereka tidak pernah menghitungnya. Sekarang setelah dihitung-hitung, mereka sendiri juga terkejut dengan nominalnya. Para pedagang dan nelayan itu marah besar, ingin sekali rasanya mereka bertarung habis-habisan dengan para preman itu. Bukannya mereka yang tidak bisa menghasilkan uang.
Hanya saja, semua uang mereka diperas oleh preman-preman itu. Mana bisa begitu cara perhitungannya? Banyak sekali orang yang baru berusia 30-an sudah meninggal, jadi mana bisa menjual ikan selama 20-30 tahun. Terkadang ikan mereka juga tidak laku, terkadang tidak bisa mendapat ikan sama sekali. Orang ini pandai memengaruhi pikiran orang. Regan dan ketujuh petugas lainnya melirik Wira sekilas. Tampaknya mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Jika mereka berbicara sembarangan sekarang, takutnya pada nelayan yang kehilangan akal sehat ini akan menghabisi mereka. Kita lahir di dunia ini bukan untuk menderita, dihukum, kelaparan, direndahkan, dieksploitasi, atau menjadi budak orang lain. Meskipun kita biasa-biasa saja, kita harus hidup dengan martabat, kata Wira sambil memanjat ke atas batu. Dia memandang orang-orang di bawah dengan melebarkan kedua lengannya dan berkata, sekarang, nasibmu ada di tanganmu sendiri, Bupati telah memutuskan untuk mendukungmu. Apakah kalian mau terus menjadi pengecut yang tidak berdaya? Apakah kalian mau terus memberikan ratusan ribu gabak kepada preman yang jahat? Apakah kalian mau membiarkan orang tua, pasangan, dan anak-anakmu kelaparan dan kedinginan? Tidak mau. Para pedagang dan nelayan berteriak sambil menggertakkan gigi mereka. Wira meletakkan tangannya ke samping telinga, lalu berkata, lebih keras suaranya, aku tidak kedengaran. Tidak mau. Tidak mau. Teriakan para nelayan dan pedagang itu berteriak dengan ganas, seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas. Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya gemetar ketakutan, baru kali ini mereka melihat orang-orang ini menjadi begitu menakutkan. Baiklah kalau kalian tidak mau. Wira menunjuk ke arah pengadilan dan berkata, pengadilan ada di sana, Tuan Bupati sedang menunggu kalian. Jadilah pahlawan untuk sekali ini saja. Jadilah pahlawan bagi orang tua, istri, dan anakmu. Jadilah pahlawan yang melawan nasib dan menghabisi orang-orang yang menindas kita. Ayo, kita lindungi uang jerih payah kita. Ayo, teriak sekelompok pedagang dan nelayan itu dengan keras. Mereka langsung berbondong-bondong pergi ke pengadilan. Regan dan ketujuh petugas lainnya melihat tampang ganas sekelompok orang ini, kemudian melihat kembali Wira yang sedang tersenyum. Seolah-olah melihat seekor binatang buas, keringat dingin mengucur membasahi punggung mereka. Pada saat ini, mereka baru mengerti mengapa orang intelektual tidak membutuhkan pisau untuk membunuh seseorang. Bab 70. Di pengadilan, ekspresi Iqbal tampak dingin bagaikan es. Di sisi lain, Radit menyunggingkan senyumannya. Meskipun kedua orang itu tidak berbicara, suasana mencekam di antara mereka memenuhi seisi ruangan. Posisi pejabat kecil biasanya diwariskan secara turun-temurun, jadi mereka sudah sering melihat para pejabat tinggi berselisih. Mereka akan memihak pada tuan yang lebih kuat dan tidak akan menjadi kambing hitam bagi yang kalah. Dilihat dari kasus ini, Radit telah membuat jebakan sebelumnya untuk menekan Tuan Bupati. Tanpa Kak Wira, gugatan ini akan susah dimenangkan. Danur berlutut dengan gemetaran, dia baru sadar bahwa ternyata dia telah meremehkan gugatan ini. Iqbal menunduk sambil merenung dalam hati, sampai sekarang ini, Surya masih belum menemukan saksi. Tampaknya aku akan ditekan oleh Radit. Kalau salah mengambil satu langkah saja, selanjutnya akan makan repot. Tiba-tiba, terdengar derap langkah yang sangat heboh, seakan-akan ribuan tentara tengah bergegas menuju ke pengadilan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini sontak terperangah, segerombolan nelayan dan pedagang sedang menyerbu ke arah pengadilan, seolah-olah hendak melakukan unjuk rasa. Tuan Bupati, kami datang untuk memberi kesaksian. Preman sebenarnya adalah Handoko. Eko yang menjadi pendukungnya di belakang, bukan orang dari Dusun Darmadi yang mencari masalah. Eko mengancam kami semua. Kalau kami tidak memfitnah orang dari Dusun Darmadi, kelak dia akan membuat kehidupan kami menderita. Dia juga bilang, kalau kami berani mengkhianatinya di depan pengadilan, dia akan mengutus orang untuk membunuh semua keluarga kami. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Mereka telah merampas uang kami sangat banyak. Ratusan nelayan dan pedagang ikan berhambur masuk ke aula pengadilan. Mereka semua ingin menuntut Handoko, Eko, dan bahkan Rangga. Tidak ada satupun orang yang terlihat ketakutan. Baik, ucap Iqbal dengan gembira. Dengan begitu banyak saksi di sini, kasus pasar ikan ini sudah pasti akan menang. Radit tidak akan bisa lagi membalikkan situasi. Namun, Iqbal merasa heran mengapa semua orang-orang ini tiba-tiba menjadi begitu berani untuk mengajukan tuntutan. Dengan kemampuan Surya, paling-paling dia hanya bisa membujuk beberapa orang datang untuk membuat kasus ini menjadi seri. Namun, situasi saat ini sangat jauh dari ekspektasinya. Kenapa bisa begini? Wajah Radit tampak pucat. Dia menatap Rangga dengan mata yang tajam seperti hendak menerkamnya. Dengan begitu banyak pedagang dan nelayan yang marah, jika situasinya semakin memburuk, bisa jadi akan terjadi pemberontakan. Pada saat itu, baik pejabat kabupaten maupun pemimpin desa tidak akan bisa melarikan diri, semuanya akan dituduh melakukan kelalaian dan kejahatan besar. Sebenarnya bagaimana para pecundang ini bekerja?
Dahi Rangga bercucuran keringat dingin, dia memelototi Eko dan ketujuh petugas polisi lainnya sambil menggertakkan gigi. Bukankah mereka bilang para pedagang dan nelayan ini akan memberikan kesaksian palsu? Kenapa sekarang malah jadi berbalik? Menuntut mereka. Eko menoleh dan menatap para pedagang serta nelayan itu dengan marah. Tatapannya tampak beringas dan mengancam. Dulu, hanya dengan memasang ekspresi galak, para pedagang dan nelayan itu akan langsung ketakutan. Kini, mereka malah sama sekali tidak takut dan justru berbalik menatapnya. Bahkan, mereka memaki-maki Eko sambil menunjuknya. Eko, kamu itu cuma pejabat kecil. Atas dasar apa kamu mengambil begitu banyak pajak dari kami? Kembalikan uang kami, kalau tidak, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ada Tuan Bupati yang melindungi kami tidak akan takut lagi kepadamu. Eko tertegun dimarahi seperti itu oleh para nelayan. Pagi ini, para pedagang dan nelayan ini masih begitu penurut terhadapnya. Kenapa baru setengah hari berlalu saja? Mereka tiba-tiba berubah menjadi seganas ini. Handoko langsung pingsan, bagaimanapun akhirnya, nasib Handoko tidak akan selamat. Brak, Bupati memukul kayu di mejanya. Memerintahkan semua orang untuk diam. Iqbal mengambil sebuah kayu hitam, lalu berkata, Eko, apa kamu masih punya pembelaan? Eko berlutut sambil memohon ampun, Tuan Bupati, ampuni aku. Semua ini adalah perintah Tuan Rangga. Aku benar-benar tidak berniat memfitnah orang-orang dusun Darmadi. Kayu hitam itu adalah pertanda bahwa jika tidak punya pembelaan lagi, maka Eko akan langsung dipukul hingga mati. Rangga, Iqbal kembali melemparkan sebuah kayu hitam dengan ekspresi datar. Rangga menatap Radit dengan tatapan ngeri. Tuan Radit. Tatapan ini mengisyaratkan pada Radit bahwa jika dia tidak membela Rangga, Rangga juga akan dipukul hingga sekarat. Sebagai petugas polisi, kamu malah berani melanggar hukum, hukuman ini pantas untukmu. Tatapan Radit menjadi suram. Dia memelotot pada Rangga, lalu berbalik dan pergi dari tempat itu. Kini, semua petugas pengadilan langsung paham. Dengan banyaknya nelayan dan pedagang yang datang mengajukan tuntutan, siapapun yang berani ikut campur pasti akan terseret dalam masalah. Tuan Bupati ini sangat luar biasa. Baru menjabat tidak lama, dia telah menghabiskan 2 pejabat tinggi dan 1 bawahannya. Tuan, ampunilah aku. Aku hanya hilaf untuk sesaat. Melihat pendukungnya tidak lagi membelanya, Rangga berlutut di lantai dengan putus asa. Iqbal melemparkan sebuah kayu hitam dan berkata, mana mungkin aku mengampunimu? Sebagai seorang polisi, kamu malah melanggar hukum dan memfitnah rakyatmu sendiri, kamu akan dihukum 80 kali pukulan, harta benda disita, dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 10 tahun. Eko, meskipun kamu melanggar hukum, karena melihat kamu bersedia mengaku bersalah, kamu akan dihukum pukul sebanyak 20 kali. Selain itu, kamu juga didenda sebesar 300.000 gabak, dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 5 tahun. Handoko melakukan kejahatan besar, akan ditahan di penjara kabupaten. Dan akan dihukum mati setelah musim gugur tahun depan. Dodi dan Sony dari Dusun Darmadi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Para pedagang dan nelayan pasar ikan, ingatlah, selain pajak resmi, siapapun yang berani mengutip pungli, segera datang ke pengadilan dan ajukan keluhan, saya akan memihak kalian. Prok prok prok. Petugas pengadilan memegang tongkat dan memukul bokong Rangga dan Eko dengan keras. Titik. Tuan Bupati yang adil. Terima kasih Anda telah menegakkan keadilan bagi rakyat kecil seperti kami. Kami akan bersujud kepada Anda. Para nelayan dan pedagang ikan lainnya bersujud sambil berlinang air mata. Penderitaan dan kekesalan selama beberapa tahun ini akhirnya terlampiaskan juga. Mengabdi pada negara, berdiri teguh demi rakyat, mewarisi ilmu para pendahulu, menciptakan kedamaian abadi bagi generasi mendatang.